Halo semuanya, kembali lagi bersama Om Brimo si pendongeng. Tempatnya cerita-cerita nyata yang bikin bulu kuduk berdiri. Sebelum kita mulai kisah malam ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan tulis pendapatmu di kolom komentar. Karena satu dukungan kecil dari kamu, berarti besar banget buat Om Brimo terus bercerita buat kalian. Oke, kalau udah siap, matikan lampu, tarik selimutmu, dan dengarkan baik-baik. Inilah kisah nyata yang berjudul Pendaki yang Tak Turun. Pernahkah kamu mendengar cerita tentang pendaki yang ramah, suka membantu, tapi ternyata dia sudah lama meninggal? Kisah ini terjadi di salah satu gunung di Jawa Tengah. Gunung itu bernama Argasari, sebuah gunung yang tidak terlalu tinggi, tapi dikenal karena suasananya yang terlalu sunyi. Tidak banyak yang tahu tentang tempat ini. Tapi bagi mereka yang peka, Argasari bukan sekadar gunung biasa. Ia menyimpan cerita yang tak pernah selesai. Cerita ini dialami oleh 5 orang sahabat, Rama, Yoga, Guntur, Dimas, dan Sari. Mereka sudah lama merencanakan pendakian ini, tapi selalu tertunda. Sampai akhirnya, akhir pekan itu, mereka benar-benar berangkat. Tujuan mereka sederhana, melepas penat, menikmati alam, dan merayakan ulang tahun Rama di puncak gunung. Hari itu, cuaca cukup cerah. Mereka memulai pendakian dari base camp sekitar jam 9 pagi. Semangat mereka menggebu. Sepanjang perjalanan, mereka saling bercanda, merekam vlog, dan sesekali berhenti untuk istirahat. Sekitar pukul 2 siang, mereka sampai di pos 3, tempat yang katanya sering dipakai berkemah oleh pendaki lain. Tapi hari itu, pos itu sepi. Hanya ada satu tenda warna biru, berdiri rapi di pinggir jalur. Anehnya, tidak ada orang di sekitarnya. Mereka pikir mungkin pemiliknya sedang naik ke puncak. Namun, tidak lama kemudian, muncul seorang laki-laki dari balik kabut. Raut wajahnya tenang, membawa tongkat kayu, dan mengenakan jaket gunung yang sudah lusuh. Pria itu tersenyum ramah. "Sendirian, Mas?" tanya Rama. Pria itu mengangguk, lalu berkata pelan, "Iya, sendirian aja. Saya sering naik ke sini. Nama saya Arman." Arman lalu membantu mereka mendirikan tenda. Ia banyak bercerita tentang jalur Argasari, tentang sumber air, dan tempat yang sebaiknya dihindari karena tidak bersih. Kata-katanya tenang, tapi penuh makna. Malamnya, mereka duduk di sekitar api unggun. Arman ikut bergabung, membawa kopi dari termosnya. Obrolan mereka ringan, tentang pekerjaan, tentang gunung, tentang hidup. Tapi ada satu kalimat dari Arman yang membuat mereka diam. "Kalau naik gunung, jangan pernah sombong. Karena yang kalian injak ini, bukan cuma tanah, tapi juga tempat istirahat bagi yang tak sempat turun." Yoga sempat tertawa kecil, mengira itu candaan. Tapi Arman hanya menatap api. Matanya kosong, tapi teduh. Menjelang tengah malam, kabut turun tebal. Sari, satu-satunya perempuan, merasa tidak enak badan dan memutuskan untuk masuk tenda lebih dulu. Satu persatu mereka ikut masuk. Hanya Arman yang masih duduk di luar, menatap api yang perlahan padam. Pagi harinya, mereka terbangun. Udara dingin, tapi segar. Namun sesuatu aneh terjadi. Tenda biru yang semalam berdiri di pinggir jalur, hilang. Hanya tersisa bekas tanah datar dan jejak kaki yang mengarah ke jurang. Mereka mencari Arman, tapi tak ada tanda-tanda keberadaannya. Semua peralatan, bahkan termoskopinya, juga tidak ada. Guntur mencoba menenangkan yang lain. "Mungkin dia sudah turun duluan," katanya. Akhirnya, mereka melanjutkan pendakian menuju puncak. Sampai di atas, mereka merayakan ulang tahun Rama. Mereka sempat memotret bersama, dan di foto itu, entah bagaimana, Arman ikut berpose di tengah-tengah mereka. Padahal, saat foto itu diambil, tidak ada yang merasa dia hadir di sana. Setelah turun, mereka berhenti di pos penjagaan untuk istirahat. Salah satu porter yang sudah lama bekerja di sana melihat foto di kamera Rama. Wajah porter itu langsung pucat. Dia bertanya pelan, "Kalian kenal Arman?" Rama menjawab, "Iya, dia bantu kami di atas." "Kenapa?" Porter itu terdiam beberapa detik, lalu berkata lirih, "Arman sudah meninggal 5 tahun lalu. Hilang saat mendaki sendirian, dan jasadnya tidak pernah ditemukan." Suasana mendadak hening. Sari menutup mulut, menahan tangis. Dimas menatap layar kamera dengan wajah tak percaya. Di foto itu, jelas sekali Arman tersenyum,
memegang muk kopi yang sama seperti semalam. Sejak hari itu, mereka berlima berjanji untuk tidak pernah membicarakan kejadian itu lagi. Namun, 1 tahun kemudian, kabar duka datang. Rama dikabarkan hilang saat mendaki gunung yang sama. Pihak SAR menemukan tendanya di pos 3, tepat di lokasi yang sama seperti dulu. Di dalam tenda, ada 1 termos kopi, dan foto mereka berenam. Rama, Yoga, Guntur, Dimas, Sari, dan Arman. Yang aneh, foto itu baru dicetak. Dan di belakangnya tertulis 1 kalimat. Aku sudah tidak sendiri. Beberapa pendaki yang datang setelah kejadian itu mengaku sering melihat seseorang duduk di pinggir api unggun. Ia tersenyum ramah, menawarkan kopi, dan memperkenalkan diri dengan kalimat yang sama. Nama saya Arman. Dan sampai hari ini, tidak ada yang tahu, apakah Arman benar-benar ingin menakuti, atau hanya ingin ditemani. Karena mungkin, di setiap gunung, selalu ada yang masih menunggu untuk turun. Terima kasih sudah mendengarkan cerita malam ini bersama Om Brimo si Pendongeng. Kalau kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa subscribe, like, dan tinggalkan komentar tentang bagian mana yang paling bikin kamu merinding. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan ingat, di setiap langkah pendakianmu, jangan lupa untuk menunduk hormat pada alam. Karena tidak semua yang mendaki bisa benar-benar turun.